Halo Sobat Revaners, Bang Ceplok di sini, dan kami segenap tim Rancak Bana terus mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang mana akan menceritakan tentang seorang kapten kapal yang melakukan sebuah misi yang sangat terlarang hingga berbagai malapetaka yang akan terjadi di kapalnya. Penasaran dengan ceritanya? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek dulu channel ini agar kalian bisa terus menikmati film-film seru lainnya ya guys. Oke, tanpa bacot lagi, mari kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan persiapan saat pergi melaut untuk menangkap ikan. Di antaranya, Kang Chuljo, sang kapten kapal, Wonho, Dong-sik, Bosen, Kyungko, dan Chang Wook. Mereka terlihat kompak dan saling menyelamatkan saat temannya berada dalam masalah. Dan inilah Sea Folk. Mereka akhirnya kembali berlabuh setelah gagal menangkap ikan di laut. Kapten Kang sampai harus meminjam sejumlah uang untuk membayar gaji anak buahnya. Karena berada dalam kondisi kesulitan keuangan dan sudah tidak bisa membuat pinjaman baru lagi, Kapten Kang akhirnya mendatangi seorang temannya yang bernama Tuan Yeo untuk meminta sebuah pekerjaan. Tuan Yeo memberikan sebuah tugas yang sangat ilegal, yaitu untuk menyelundupkan imigran gelap yang datang dari Cina. Namun karena dorongan yang kuat untuk menyelamatkan ekonominya, Kapten Kang terus menerima pekerjaan berisiko tinggi itu dan langsung diberikan jam tangan dan juga bayaran uang muka. Dan kapal mereka pun langsung berlayar pada keesokan harinya. Bosen yang bertugas sebagai mandor kapal mengumpulkan semua anggota untuk membahas misi mereka kali ini. Pada saat mereka sedang rapat, Kapten Kang datang dengan membawa segepok uang dan membagi-bagikannya dengan mereka agar mereka semua patuh dan tetap mau untuk menjalankan misi kali ini. Pada malam harinya di mana sedang terjadi badai, kapal mereka kedatangan sebuah kapal lain yang membawa para imigran gelap. Semua imigran yang jumlahnya lumayan banyak itu langsung dipindahkan ke kapal mereka. Pada saat pindah kapal itulah, salah satu imigran wanita secara tiba-tiba tercebur ke dalam laut. Tanpa berpikir panjang, Dong-sik langsung bergegas melompat untuk menyelamatkan wanita yang sedang tenggelam itu. Dan beruntung Dong-sik dapat menyelamatkan nyawa wanita yang bernama Hong Mai tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dong-sik membawa Hong Mai ke dalam ruang mesin agar bisa sekedar menghangatkan badannya. Di sana, Hong Mai mengucapkan terima kasih pada Dong-sik karena sudah menyelamatkan nyawanya. Dong-sik memberikannya makanan dan mereka pun mulai terlihat akrab satu sama lain. Tujuan Hong Mai datang ke Korea adalah untuk mencari keberadaan kakaknya yang telah pergi selama 6 tahun dan tak pernah kembali. Dan tak lama, Hong Mai memutuskan untuk kembali ke atas karena merasa nggak enak dengan teman-temannya yang lain. Esok paginya saat lagi enak-enaknya tidur, Kapten Kang tiba-tiba membangunkan semua kru karena ada sebuah kapal yang mendekat. Semua imigran langsung dimasukkan ke dalam ruang palka agar mereka semua aman. Dan tak lama semua orang kembali dikeluarkan setelah kapal asing itu pergi. Para imigran itu protes dan tidak tahan dengan bau yang dihasilkan oleh ruang palka tersebut. Hal itu wajar karena ruang palka biasa digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan. Jadi ya aroma-aroma bangkai gitu deh. Dan keributan pun terjadi karena salah satu imigran gak berhenti untuk protes. Kapten Kang sampai marah hingga memukuli imigran itu dan akhirnya menyuruh Bosen untuk melemparnya ke dalam laut. Dan karena merasa takut, semua imigran itu kembali masuk ke dalam ruang palka dengan sukarela. Sementara itu Hong Mai yang berada di ruang mesin karena disuruh oleh Dong-sik secara nggak sengaja menekan sebuah tuas yang berada di mesin kapal. Hong Mai langsung takut dan hanya duduk diam setelah itu agar perbuatannya nggak ketahuan. Dan tak lama setelah itu, Kapten Kang mendapat panggilan bahwa ada sebuah kapal patroli yang akan memeriksa kapalnya karena telah mendekati perbatasan.
Dengan sigap, Kapten Kang segera menyuruh semua kru untuk menutupi pintu Palka dengan jala dan bersiap-siap untuk menangkap ikan. Selanjutnya, Kapten Kang menyiapkan sejumlah uang untuk menyuap petugas yang bernama Tuan Kim yang datang memeriksa. Sampai di atas kapal itu, Tuan Kim langsung memeriksa beberapa ruangan kapal, termasuk mengukur jaring kapal. Saat sedang duduk menikmati minuman, suara-suara asing mulai terdengar dari dalam ruangan Palka. Hal itu membuat Tuan Kim jadi ingin memeriksa keadaan di dalamnya. Namun Kapten Kang langsung emosi dan mengancam akan menghabisi Tuan Kim jika dia berani untuk membuka pintu Palka. Hal itu membuat Tuan Kim takut dan langsung berubah pikiran serta mengambil uang suap itu kemudian segera meninggalkan kapal Kapten Kang. Dong-sik langsung membuka pintu Palka di saat keadaan telah aman. Namun hal yang sangat mengejutkan justru terjadi. Awalnya para kru mengira semua orang sedang tertidur. Namun setelah diperiksa, ternyata para imigran gelap itu telah mati semuanya. Kru yang memeriksa juga mencium adanya bau gas bocor di ruangan Palka itu. Setelah berpikir matang, akhirnya Kapten Kang memutuskan untuk menyuruh semua anak buahnya mengangkat mayat-mayat tersebut. Semua identitas juga dibakar agar tidak ada yang mengetahui dari mana datangnya para imigran tersebut. Tubuh mereka juga dipotong menjadi beberapa bagian agar mengeluarkan darah dan menarik minat para ikan untuk memakannya. Kapten Kang nggak mau kalau sampai salah satu dari mayat-mayat itu nantinya bisa sampai ke daratan, karena itu akan menimbulkan masalah baru bagi mereka semua. Setelah kejadian itu, mereka sempat ribut-ribut karena merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Wan Ho juga terlihat mulai bersikap aneh sejak kematian para imigran. Dan saat Dong-sik hendak mengantarkan makanan pada Hong Mei, dia malah mendapati Wan Ho yang bersikap seperti orang tidak waras. Dong-sik tidak menghiraukannya dan lanjut mencari Hong Mei untuk memberikan makanan itu. Namun beberapa saat kemudian mereka harus bersembunyi karena Kapten Kang bersama Wan Ho masuk ke dalam ruangan mesin tersebut. Wan Ho yang merupakan mekanik kapal terus merasa bersalah karena kejadian itu dan menganggap dialah yang telah menyebabkan kematian para imigran karena terjadinya kebocoran gas radiator. Wan Ho berniat untuk memberitahukan polisi dan juga keluarga korban tentang kematian salah satu anggota keluarganya di atas kapal tersebut. Tapi tentu saja Kapten Kang menentangnya. Secara mengejutkan, Kapten Kang malah membunuh Wan Ho dengan memukul kepalanya dengan benda keras. Hal itu juga dilihat oleh Dong-sik dan Hong Mei dari tempat persembunyian mereka. Dan agar perbuatannya nggak ketahuan sama yang lain, Kapten Kang langsung menyeret mayat Wan Ho dan membuangnya ke laut. Scene selanjutnya memperlihatkan Bosen yang tengah sibuk mencari-cari keberadaan Wan Ho. Meskipun hari telah pagi, namun karena sedang terjadi kabut laut, membuat kondisi sekitar jadi tidak terlihat sama sekali. Dan posisi mekanik pun diambil alih oleh Chang Wook. Di dalam ruangan mesin itu, Chang Wook mencium bau sesuatu dan terus berusaha mencari sumbernya. Akhirnya Chang Wook menemukan Hong Mei yang bersembunyi di balik kain. Dong-sik langsung memujuk Chang Wook untuk tetap menyembunyikan Hong Mei dan jangan sampai ketahuan oleh Kyung-ku. Chang Wook setuju dan mengatakan pada Dong-sik bahwa Hong Mei adalah miliknya. Kemudian alarm berbunyi dan mereka dikumpulkan untuk mulai melakukan penangkapan ikan. Kapten Kang memerintahkan mekanik untuk ke ruang mesin dan menyalakan generator. Namun hal itu malah dimanfaatkan oleh Chang Wook untuk memperkosa Hong Mei. Dong-sik segera datang dan langsung menendang Chang Wook dari belakang. Hal itu langsung menimbulkan keributan yang semua awak kapal akhirnya mengetahui keberadaan Hong Mei yang disembunyikan oleh Dong-sik. Dong-sik pun mencoba untuk membela Hong Mei, namun sayangnya Kapten Kang malah memerintahkan anak buahnya untuk melempar Hong Mei ke lautan. Di sanalah Dong-sik mengatakan di depan kru lainnya bahwa Kapten Kang adalah pembunuh Wan Ho. Tapi nggak ada satu orang pun yang percaya dengannya. Sementara itu Chang Wook yang masih memiliki keinginan untuk memperkosa langsung mengejar Bosen yang diperintahkan untuk membuang Hong Mei. Dong-sik juga menjadi marah dan langsung mengejar Bosen dan juga Chang Wook. Dong-sik sampai mendorong Bosen ke dinding yang menyebabkan leher belakangnya tertusuk benda tajam. Bosen langsung oleng dan Chang Wook mendorongnya jatuh ke dalam laut.
Situasi mulai tak terkendali. Dong-sik memutuskan untuk masuk ke dalam anjungan untuk menghubungi kapal patroli. Kapten Kang ikut menerobos masuk, kemudian langsung memukul Dong-sik. Kemudian Chang Wook dan Kyung Koo memasukkannya ke dalam ruang palka. Sementara itu, Kapten Kang langsung memindahkan posisi kapal agar tidak ketahuan oleh kapal patroli. Di dalam ruang palka itulah akhirnya Dong-sik menemukan Hong Mai yang sedang bersembunyi. Baru saja mereka berpelukan, Chang Wook ikut masuk ke sana untuk mencari Hong Mai. Perkelahian pun terjadi disusul dengan masuknya Kyung Koo yang juga ikut berniat untuk menyakiti Dong-sik. Hong Mai langsung bertindak dengan memukul Kyung Koo. Chang Wook yang sedang menggila langsung menusuk Kyung Koo beberapa kali dari belakang. Ternyata dia masih ingin memperkosa Hong Mai, guys. Dong-sik tak tinggal diam dan langsung memukul kepala Chang Wook dengan sebuah skop lalu menguncinya di ruang palka itu. Kemudian Dong-sik membawa Hong Mai kembali ke ruang mesin dan mulai merusak mesin kapal. Tak lama Kapten Kang datang untuk memeriksa kondisi ruangan mesin. Dong-sik langsung menyerangnya dan perkelahian pun tak dapat terhindarkan. Keduanya sama-sama terluka terkena tusukan dan sabetan. Namun tiba-tiba seluruh kapal berguncang karena ditabrak oleh sebuah kapal kargo besar yang sedang melintas. Kapten Kang tiba-tiba dikejutkan oleh kebocoran yang mulai terjadi di lambung kapal. Momen itu langsung digunakan Dong-sik untuk membawa Hong Mai kabur meninggalkan ruangan tersebut. Air dengan cepat masuk dan mulai menenggelamkan kapal. Sementara itu di bagian luar, Dong-sik dan Hong Mai tengah bersiap-siap untuk kabur dari kapal itu dengan menggunakan pelampung. Kapten Kang yang gak rela kapalnya akan tenggelam tetap berusaha untuk menurunkan beban yang berat agar kapal tetap dapat mengapung. Dong-sik dan Kapten Kang terus berkelahi di tengah kapal yang hampir tenggelam. Kapten Kang tetap tidak terima bahwa kapalnya akan segera karam. Suara dari kapal patroli sudah mulai terdengar dari kejauhan. Dong-sik dan Hong Mai akhirnya pergi dari kapal itu dengan menggunakan sebuah pelampung. Sementara Kapten Kang harus mati karena kakinya yang tersangkut di tali jangkar yang baru saja dijatuhkannya ke dalam laut. Kapten Kang harus terkubur bersama impiannya untuk menyelamatkan kapal kesayangannya. Dia dan kapalnya akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Dan akhirnya Dong-sik dan Hong Mai sampai juga di daratan. Setelah mengucapkan terima kasih, Hong Mai tiba-tiba telah pergi meninggalkan Dong-sik yang masih dalam kondisi lemah. 6 tahun kemudian, Dong-sik akhirnya telah bekerja di sebuah perusahaan yang membangun gedung-gedung. Sepulang kerja, dia pergi ke sebuah restoran untuk makan. Namun Dong-sik terpana saat melihat penampakan seorang wanita yang sedang menyuapi anaknya makan. Mungkin hal itu mengingatkannya kembali dengan Hong Mai yang telah lama hilang. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga film ini bisa menghibur kalian semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bang Ceplok pamit. Onde mande, rancak bana.